Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Azina Pane. Saya selaku moderator dari kelompok 10. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk stay safe dan di rumah aja. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan kasih tahu kalian tentang apa sih financial distress itu. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Dan jangan di-skip-skip ya, oke? And kasih like, comment, and share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa di-subscribe ya channel ini. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang financial distress. Yang pertama itu, apa pengertian financial distress, yang kedua, apa ciri-ciri dan faktor-faktor financial distress, yang ketiga, apa itu kebangkrutan, likuidasi, dan reorganisasi, yang keempat, apa dampak terhadap financial distress, yang kelima, apa solusi perusahaan yang mengalami financial distress. Nah, pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi financial distress. Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Financial distress dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek, termasuk kewajiban likuiditas dan kewajiban dalam kategori solvabilitas. Financial distress dapat terjadi karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan sendiri maupun dari luar perusahaan. Faktor penyebab financial distress dari dalam perusahaan lebih bersifat mikro, yaitu kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang, kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun. Faktor eksternalnya dapat berupa kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban usaha yang ditanggung perusahaan. Misalnya, tarif pajak yang meningkat yang dapat menambah beban perusahaan. Selain itu, masih ada kebijakan suku bunga pinjaman yang meningkat, menyebabkan beban bunga yang ditanggung perusahaan juga meningkat. Baiklah, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan faktor-faktor financial distress. Ciri-ciri financial distress ada pengangguran dividen, penutupan pabrik, kerugian, PHK, penganduran CEO, dan harga saham jatuh. Kemudian faktor-faktornya ada kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang, dan kerugian kegiatan operasional perusahaan dalam beberapa tahun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkrutan, likuidasi, dan reorganisasi. Yang pertama itu kebangkrutan. Kebangkrutan juga sering disebut dengan likuidasi atau penutupan perusahaan atau insolvensi. Biasanya, kebangkrutan suatu perusahaan ditandai dengan financial distress, yaitu keadaan di mana perusahaan lemah dan tidak menghasilkan laba atau cenderung mengalami defisit. Dengan kata lain, kebangkrutan dapat diartikan juga sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk memperoleh laba. Yang kedua itu likuidasi. Likuidasi yaitu penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan operasinya. Tujuan utama likuidasi yaitu untuk melakukan pengurusan pemberesan harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Likuidasi ditempuh apabila para kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Yang ketiga, reorganisasi. Reorganisasi yaitu perusahaan melakukan reorganisasi finansial apabila dinilai bahwa prospek perusahaan masih baik sehingga dapat tertolong. Langkah yang ditempuh dalam melakukan reorganisasi yaitu yang pertama, menentukan nilai perusahaan. Yang kedua, menentukan struktur modal yang baru. 4. Dampak financial distress. Ketika manajemen perusahaan yang go public mengumumkan bahwa mereka sedang mengalami kondisi financial distress, maka pasar modal akan bereaksi. Kondisi financial distress merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Jika terjadi financial distress, maka investor dan kreditor akan cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi atau memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut. Stakeholder akan cenderung bereaksi negatif terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah financial distress dan mencegah kebangkrutan. 5. Solusi perusahaan yang mengalami financial distress.
1. Perusahaan bisa menjual beberapa aset utamanya, seperti kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan lain-lain. Kedua, perusahaan bisa mengambil tindakan merger dengan perusahaan lain. Ketiga, menerbitkan saham atau obligasi baru. 4. Pengajuan restrukturisasi kredit kepada bank. 5. Mengajukan permohonan bangkrut. 6. Perubahan dalam manajemen jika memang diperlukan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.